Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadatil makaramul muhtaram, para alim ulama, para asatid, belusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali Idrus, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan walafiah. Dan juga terusus yang baru saja menyampaikan daripada manakib Sahibul Haul Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus, yakni Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur walafiah. Dan juga tidak lupa pimpinan Majlis Dakwah Al-Atim, yaitu Ustaz Muhammad Harun serta jamaah, dan juga segenap Majlis Dakwah Al-Atim dari berbagai macam wilayah, dari Parung, ya, dari Citayam, dari Bogor. Kita doakan mudah-mudahan sepanjang umur walafiah. Terusus Sahibul Bait Bapak Haji Selamat, yang mana beliau menginginkan kita untuk lebih mengenal siapa Sahibul Ratib, yaitu Al-Habib. Ada amalannya orang tersebut. Kita membaca Ratibul Aidrus, ya. Ketika kita mengenal siapa Sahibul Ratibnya, itu akan menambah khusyuan kita. Itu akan menambahkan semangat kita dan akan menambahkan zauq, cita rasa, ya, biar lebih kita ini lebih terasa ketika kita 7 tahun sudah puasa, ya. Dan puasanya bukan makan pakai nasi goreng, Bu. Makannya pakai 7 butir kurma, ya. Buka pakai 7 butir kurma, ya, sahurnya pakai 7 butir kurma. Itu kira-kira siapa yang ngajarin kalau bukan orang tuanya? Bagaimana tidak ayah beliau Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Segaf, dan beliau adalah cucu Sayyidina Abdurrahman Segaf, seorang imam besar di Hadramut. Bagaimana tidak pendidikan dari kakeknya, dari ayahnya, dari pamannya Syekh Umar Mohdar, yang mendidik beliau dengan betul begitu tekun, ya, sehingga beliau menjadi seorang pemuda yang bisa diandalkan, pemuda yang betul-betul memiliki kewibawaan dan kedudukan yang agung di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahkan masih umur belasan pun Sahibul Ratib sudah punya kedudukan besar pada saat itu. Padahal di antara paman-paman beliau masih banyak lagi ulama-ulama besar, masih banyak lagi paman-paman beliau yang punya kedudukan, tetapi lebih besar kedudukan beliau padahal umur beliau waktu itu masih muda. Nah, oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang membuat Sahibul Ratib bisa mendapatkan kedudukan yang besar dari Allah Ta'ala? Betul, memang pemberian dari Allah, tetapi ada musabab-musababnya, betul tidak? Gak mungkin orang lahir tahu jadi wali, gak mungkin. Pasti ada ibadahnya, ya. Pasti ada yang membuat dia menjadi walinya. Apa? Yaitu keistiqomahannya. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara ucapan Sahibul Ratib Habib Abdullah Idrus, beliau mengatakan, kun sahibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kamu sahibul istiqamah, orang yang punya keistiqomahan, jangan kamu mencari karomah. Kenapa? Kata beliau, kalau memang hati kamu tergerak, ya taharrak, bergerak, pengen mencari karomah, ingat Allah Ta'ala menuntut kamu untuk istiqamah. Fa inna rabbaka yutalika bil istiqamah. Allah Ta'ala pengen kamu jadi hamba istiqomah, bukan punya karomah. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini apa sih istiqomah? Maka di sini kata Sahibul Ratib atau Habib Abdullah Idrus, istiqomah itu apa? Al-itba'u bisunnah wa bil kitab wa sunnah. Istiqomah adalah mengikuti as-sunnah wal kitab, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wal adabul syar'iyah, dan juga adab secara syariat juga harus dijaga. Maka di sini jangan sampai, ya, kamu itu menjadi seorang ahli yang istiqomah tetapi tidak memiliki adab.
Jangan. Kenapa? Karena itu akan membolongi daripada kebesaran kamu. Kayak kita bawa satu termos, tapi termosnya bocor. Padahal itu isinya minumannya enak, lezat, tapi bocor. Rugi nggak? Rugi. Betul tidak? Nah, apa yang membuat rugi? Yaitu apa? Adalah meninggalkan adabul syar'iyyah. Wa taqwallah fi dhahir wal batin. Dan bertakwa kepada Allah secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir dengan perilakunya, istiqomahnya, sembayangnya, puasanya, sunnahnya. Wa batin, hatinya juga apa yang Allah Ta'ala pengenkan. Kamu pengen, Allah Ta'ala pengen kamu jadi orang yang sabar, jadi orang yang sabar. Allah Ta'ala pengen kamu jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bersyukur. Allah Ta'ala pengen kamu jadi orang yang tawadu, jadi yang tawadu. Allah Ta'ala gak suka kamu jadi orang sombong, jangan jadi orang sombong. Itulah takwa kepada Allah Ta'ala, zahir wal batin. Wala tazalzal, kata Sahibur Ratib. Terakhir kata beliau, dan jangan goyang. Jangan goyang, ya, jangan pelintat-pelintut, sebentar naik, sebentar turun. Betul, kita ini manusia, imannya yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ya, lagi hadir hal gini kadang naik, Bu. Nanti pulang udah lupa lagi, turun lagi, kendor lagi, betul tidak? Akan tetapi istiqomah. Kan kita anak majelis, kita kan ngaji, kita dengar tuh siapa Sahibur Ratib. Nah, tujuan kita mendengar cerita para wali agar iman kita ini gak turun. Begitu. Agar iman kita ini nggak kendor. Kenapa? Karena kita punya referensi, karena kita punya contoh, kita punya kuduah. Siapa kuduah mereka? Yaitu para aulia, yaitu para wali, yaitu Sahibur Ratib Habib Abdullah Idrus. Agar apa? Agar membuat kita lebih semangat, agar kita bisa seperti mereka. Seandainya kata kita nggak sama kayak mereka, nggak masalah. Ya, setidaknya kita udah mencoba, betul tidak? Tergantung pemberian Allah Ta'ala. Kalau memang kita niat yang ngikutin Sahibur Ratib, kalau Allah Ta'ala mau ngasih 50% gimana? Bisa. Ya enggak? Bisa dikasih oleh Allah Ta'ala. Seandainya kata Allah ngasih 10% gimana? Enggak apa-apa, bisa. Yang penting kita udah ikhtiar mengikuti mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat hidayah bagi kita semua, agar kita bisa lebih taat pada Allah, bisa menjadi seorang yang pengamal sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengikuti jejaknya para aulia sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.